lagi bersama dengan saya Magdalene Kawaco. Halo semua pemirsa seluruh dunia, how are you today? Saya berdoa kiranya saudara semuanya dalam keadaan baik, dilindungi Tuhan seperti kami dalam perjalanan dilindungi Tuhan. Well, saudara, menyambung dengan FMH yang minggu lalu, yaitu apa yang saya pelajari tentang kematian. Masih memikirkan tentang kematian, yaitu saat-saat berduka, firman Tuhan berkata, menangis bersama dengan orang yang menangis, right? Bersukacita bersama dengan orang yang bersukacita. Saya ingat waktu mami saya meninggal, tentunya kami nggak bisa khotbah ya, nggak bisa khotbah penguburan itu. Kami undang para pendeta-pendeta untuk bergantian berkhotbah. Salah satu pendeta itu bilang begini, kita tidak perlu menangis karena orang yang kita kasihi sudah bersama Tuhan. Wah, pengen saya ninju mukanya gitu ya. Aduh, saya lihat papi saya tuh lagi berduka banget. Can you imagine berapa puluh tahun ya, 40 sekian tahun papi mami saya hidup bersama. Terus tiba-tiba dengan mudahnya ini pendeta bilang begitu, ngajarin kan. Ini pendeta masih agak di bawah papi saya sih, masih terbilang muda lah, kalau paling 50-an sekian mungkin, kalaupun ada ya kira-kira segitu. Sedangkan papi saya udah 76 waktu itu, mami saya 77 meninggal. And then saya pada saat dia ngomong gitu, saya nggak impress sama sekali, nggak impress. Kami semua lagi nangis. Jelas-jelas firman Tuhan tuh bilang menangis bersama dengan orang yang menangis. Jadi jangan sok rohani. Menangis pun itu rohani gitu, karena Tuhan bilang menangis bersama dengan orang yang menangis. Dan Tuhan ngasih waktu untuk jemaat Padang Gurun itu untuk berduka waktu kematiannya Harun, Imam Harun, 30 hari. Waktu Musa juga, Nabi Musa juga, mereka dibiarkan 30 hari berduka. Waktu Yakub juga meninggal, anak-anaknya dan pemimpin-pemimpin orang Mesir pun mereka berduka selama 30 hari, mereka meratap berkabung. Dan saya memikirkan begini, sok banget ya ini hamba Tuhan ya. Papi saya itu ya nggak ngomong apa ya, cuman saya tuh melihat pengalaman papi saya tuh luar biasa banget. Dia udah nguburin berapa banyak orang dalam pelayanannya, berapa puluh orang ya. Sekarang lu nasehatin kayak gitu sama papi saya. Terus papi saya itu pengurus daerah Jawa Tengah berapa puluh tahun, membawahi pendeta-pendeta di denominasinya selama puluhan tahun. Lalu tidak hanya sampai itu, papi saya itu MP, Majelis Pusat, berapa 4 periode mungkin, sekitar itu. Jadi kalau ini anak kemarin sore ya, saya bilang nasehatin kayak gitu, saya kesel banget. Jadi sepanjang dia khotbah itu saya nggak impress banget. Kamu itu kalau dalam kematian kayaknya nggak usah ngasih ayat-ayat deh. Kamu kalau mau ngasih ayat, ya menangis bersama dengan orang yang nangis. Ya. Memang kita bukan anak kecil lagi yang harus dibilangin nggak usah nangis lah, dia udah sama Tuhan, kamu bersukacita aja. Emang orang mati terus kita makan-makan gitu, pesta-pesta. Iya, kita makan, kita kerja, kita pelayanan. Itu aja mami nggak ada gitu ya. Minggunya kami langsung pelayanan. Jadi waktu ngomong kayak gitu,
Saya tuh gak enak perasaan saya waktu dia berkhotbah begitu. Pikir saya, istri lu belum mati aja, gitu ya. Belum ngerasain kayak apa tuh kalau istrinya mati ya. Nah, itu pengalaman saya pada waktu mami saya meninggal. Kemudian Joy, anak saya, meninggal. Wah, saya pasang di IG ya. Kemudian orang-orang itu berbelasungkawa gitu. Beberapa dari mereka, aduh, turut berduka cita ya. Saya berterima kasih. Lalu banyak dari mereka itu yang mengingat Joy. Terus mereka kehilangan ya. Tapi ada juga yang gitu, udahlah, nggak usah dipikirin. Sekarang yang dipikirin tuh yang kecil aja gitu, yang masih hidup. Waduh, sangat tidak berperasaan ya saya bilang. Lalu ada lagi yang ngirim foto yang nggak penting gitu, foto makan, katanya ini untuk menghibur kamu. Saya bilang saya tuh nggak butuh hiburan kayak gini. Kamu nggak peka banget, nggak punya perasaan banget, nggak ada empati banget. Coba kalau suami kamu baru mati, terus saya kirim foto Joy makan gitu, udahlah lupain aja. Lagi berdarah-darahnya gitu, lagi nangis-nangisnya. Besoknya dikirimin foto yang nggak penting begitu, waduh. Tetapi ada orang yang mengirim foto Joy ya, terus ditulis, ini yang menyentuh banget hati saya. Dia sengaja kirim foto Joy di pinggir gitu dengan tulisan begini, Tuhan waktu itu menciptakan semua alam semesta, manusia. Kemudian dia dalam kemahakuasaannya, ini bahasa saya sendiri ya, dalam kemahakuasaannya menciptakan anjing, dan anjing itu ada di sebelahnya, menyenangkan hatinya. Kemudian dia berpikir, mungkin manusia juga akan butuhkan ini ya, jadi saya kirimkan ke dunia gitu ya. Anjing ini saya pinjemin ke kalian manusia. Tapi ada waktunya dimana Tuhan itu bilang, oke, sudah cukup, saya panggil untuk kembali bersama saya. Wah, saya nangis banget. Saya bilang makasih ya. Saya jadi ngerti, dititipin kebahagiaan. 12,7 tahun, 12 tahun 7 bulan Joy bersama dengan saya. Saya ngambil waktu dia 2 bulan, jadi umurnya itu 12,9 tahun. Sedangkan umur anjing itu mayoritas ya 13 tahun. Jadi suntuk banget lah Joy sama saya. Itu membuat saya terenyuh, dia ngerti. Terus ada lagi yang nanya, gimana Meg hari ini setelah 1 minggu ya. Saya bilang saya masih menangis tuh. Terus dia bilang, oh saya ikut menangis sama kamu. Wah, terenyuh banget. Jadi ini adalah orang-orang yang mengerti bahwa menangislah bersama dengan orang yang menangis. Ya. Ya, ini pelajaran buat kita menghargai orang-orang yang sedang berduka. Firman Tuhan juga berkata lebih baik pergi ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Ya.
karena di sanalah akhir kehidupan kita. Hanya pegang tangan mereka, nggak usah ngomong lah, kamu nggak usah khotbah lah, nggak usah ngotbahin saya, nggak usah ngotbahin orang yang berduka. Kamu hanya berkata, I understand, take your time gitu ya. Ambil waktu kamu untuk berduka. Kayak papi saya nggak akan sebodoh itu ya, udah pelayanan berpuluh-puluh tahun, nggak akan sebodoh itu terus meraung-raung tiap hari, nggak mau makan, nggak mau minum, ya nggak gitu. Saya juga agak gitu, kehilangan ya, kalau saya lihat fotonya menangis, kalau saya ingat sesuatu menangis ya. Hari-hari tidur di kasur sama saya nangis gitu ya. Tapi kalau saya kerja kalau saya pelayanan, bahkan di hari-hari berikutnya, minggu dan sebagainya, ada pemuridan juga saya pelayanan, minggu khotbah juga saya pelayanan tanpa saya menyinggung itu. So that's what I learned from the death and from the time of mourning. Yeah. Kita berduka bersama mereka yang sedang berduka. Kita kadang tuh kalau belum ngalamin ya, yang deket banget sama kita tuh nggak ada. Kita tuh ngeremehin banget gitu. Seolah kematian itu biasa. Kita tahu bahwa mereka-mereka yang mati dalam Tuhan itu udah bersama Tuhan ya. Terus kita tahu banget bahwa kematian itu perpisahan sementara. Jadi yang ditangisin itu bukan kehilangannya atau apa, tetapi namanya berpisah sementara juga nangis. Kalau suami istri pergi juga bisa nangis, pacaran pergi menangis ya. Bahkan kita misalnya pergi ke satu tempat dan 1 minggu aja atau 3 hari aja di situ, dan kita mendapatkan kesan yang mendalam, itu pun kita bye-bye pulang bisa nangis kan. Yang ditangisin itu perpisahannya, tetapi kita tahu bahwa kita akan ketemu lagi dalam kekekalan, and that's okay, that's fine. Apalagi dengan kematian yang orang-orang dekat kita ya, yang udah hidup bersama puluhan tahun gitu. Saya belasan tahun, papi saya 40 lebih tahun ya, 46 tahun mungkin ya bersama dengan mami saya. So rasanya kehilangan itu pasti ada, dan Tuhan membiarkan kita berduka karena Dia mengerti arti kehilangan itu ya. So ini yang saya pelajari dari kematian. Saya harapkan saudara-saudara yang belum belajar mengenai hal itu, mengenai empati kepada orang lain yang berduka, belajarlah menghargai mereka. Nggak usah sok pinter khotbah, sok jago ayat sehingga ngasih ayat penghiburan. What? Nggak bakal masuk. Ayat-ayat apapun yang Anda berikan itu di saat duka itu nggak bakal masuk, karena ayat itu tidak akan berbicara lebih keras daripada kamu punya empati, kamu punya perhatian, kasih ya. Orang yang diperhatikan kecil aja saat duka itu nyentuh banget ya. Saya terima kasih kepada Bu Sur yang ngirim foto Joy dengan tulisan itu, dan
Hana Lemraise juga yang menangis bersama saya saat menangis, karena dia juga anjing yang namanya Bella udah mati dan dia pun tahu rasanya ya. Juga terima kasih kepada Ibu Ata juga yang menguatkan saya di saat penguburan ya. Saya bikin Zoom penguburan Joy waktu itu, dan beberapa dari murid fasilitator mereka ikut acara pemakaman. Dan Ibu Ata nangis bersama saya karena dia sayang banget sama Joy. Joy selalu tahu kalau dulu kecil sama Tante Ata, kemudian Tante Ata ke Belanda. Setiap kali saya bilang, Joy Tante Ata, padahal teleponnya, Joy Tante Ata, langsung dia noleh ke pintu. Dikirain di pintu ya, dikirain datang. Joy masih ingat semua orang-orang dekat kami, rekan-rekan kerja yang udah kembali ke tempat mereka, seperti Iur ya, Tiurlan, Tabunan, juga Iren waktu 1 tahun dia di Solo kemudian balik. Joy itu lompat-lompat cium Iren tuh lama banget. Dan kakak Desi juga, Idis juga, Joy sayang banget sama Idis, ketemu Idis juga. Si Idis itu suka ngasih lip gloss Joy kalau pagi ya. Kalau Kak Desi itu suka potong rambutnya Joy, dipitain, ditaliin, diiniin, macam-macam. Banyak kenangan-kenangan yang terbangun dengan Joy selama 12,7 tahun. Gak mudah bagi saya. Ini udah 1 bulan lebih. Kemarin pun lihat fotonya masih saya gero-gero gitu, raung-raung nangis ya. Tapi itu kadang-kadang, nggak tiap hari. Bahkan saya sudah get through dalam 3 minggu itu udah nggak berduka lagi. Jadi duka saya 3 minggu, tapi sekarang kalau gini nginget-nginget nangis aja sebentar ya. Nggak nyadar saya begitu mengasihinya sampai kehilangannya tuh seperti ini ya. God is good. Joy sekarang udah sama Tuhan. Loh kok sama Tuhan sih? Orang sampai bingung, loh kok sama Tuhan, maksudnya gimana? Yes, saya pernah nonton kisah YouTube. Ini buat saudara-saudara yang nggak pernah ngerti hewan peliharaan saudara di mana setelah mati ya. Kesaksian ini pertama yang saya pelajari dulu sebelum Joy meninggal ya, yaitu waktu seseorang itu sangat kehilangan anjingnya, kemudian dia nangis terus hari-hari itu. Suatu hari Tuhan kasih mimpi, dia lihat pintu gerbang surga, terus kemudian pintu itu terbuka, gerbang itu terbuka, dan kemudian yes, welcome first ya. Anjingnya itu lari-lari itu seperti bawa surat yang biasa kalau di rumahnya itu di Amerika ada kotak surat, anjingnya tuh ambil kasih gitu. Jadi anjingnya tuh welcome dia di surga. Itu penghiburan banget buat dia. Itu yang pertama. Lalu kedua, ini Sis Yuni Dinata ya, istrinya Pak Heri Dinata. Dia kehilangan banget anjingnya namanya Dora, kira-kira mungkin setahun lebih yang lalu.
Padahal cuma tiga tahun itu Dora tinggal sama mereka. Mungkin udah 7 tahun dari saudaranya. Terus saudaranya ada banyak anjing atau apa nggak kurus. Terus Dora dikasih. Ini Dora ini orangnya sama. Anaknya diem banget, nggak inilah nggak ribut gitu. Kemudian akhirnya Dora itu udah mati ya, pergi. Aduh, si Yuni kehilangan banget, kehilangan. Dia nangis nggak mau ngambil anjing lagi, pokoknya nangis terusan. Satu kali Tuhan kasih mimpi dia. Di mimpinya itu unik banget. Dia di sorga lihat banyak anjing kayak gitu. Anjingnya kayaknya apa ya, mungkin ya Pomerian. Banyak banget anjing persis kayak gitu. Terus dia bingung, lah Dora yang mana? Kemudian ada suara, mama, itu dia anjing saya. Karena kita semua tuh membahasakan anak-anak kita ya kepada kita kayak maminya gitu ya, mamanya. Jadi Tuhan kasih penghiburan itu. Lalu ketiga, setelah Joy nggak ada, saya nonton YouTube. Saya akan kasih linknya di bawah ini ya. Amazing banget. Dia ini cowok ini dikasih lihat Tuhan tentang sorga. Terus dia lihat kayak ini lagi di sebelah sawah ya, kayak sawah, kayak taman terbentang luas. Lalu mulai kuda-kuda itu pada berlarian. Kuda-kuda banyak banget. Setelah itu dia lihat, apa ini kok kuda-kuda pada berlari ya. Setelah itu ada 2 anjing lari ke arah dia. Anjing dia yang sudah mati ya. Terus ada juga kucing dia di sana yang udah mati. Oh, itu penghiburan banget, luar biasa ya, bahwa Tuhan itu tahu apa yang dear to our heart, close to our heart, yang kita sayangin ya. Misalnya buat binatang-binatang yang lain yang kita makan ya, yang manusia makan, bebek, ayam, mungkin kalau pikir saya sih mungkin nggak terlalu diekspos ya, saya nggak ngerti bagaimana. Tetapi anyway, yang dekat dengan kita, yang ada di hati kita, yang so dear to our heart, mereka itu bisa kita temuin di sorga gitu. Dan saya udah bilang sama Joy, tunggu Ami ya di sorga ya, di rumah kita. Saya tuh selalu bahasakan rumah kami itu rumahnya Joy gitu ya. Bahkan dulu waktu kami itu rumahnya kecil banget, rumah kecil, kami kontrak ya. Joy itu masih kecil, baru kami ambil. Anak-anak kecil gitu kan suka lari baru mau start gitu udah harus belok lagi, saking kecilnya rumahnya. Saya bilang, Mam, saya udah pindah rumah ya Mam gitu. Oh iya, gimana? Saya bilang, kemana-mana deket, saya gitu. Oh iya ya, ke pasar gitu, berapa lama? Bukan Mam, kemana-mana deket. Saya bilang, ke kamar mandi deket, ke dapur deket, ke meja makan deket, saking kecilnya ya. Saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, saya mau dikasih rumah yang lebih gede supaya Joy bisa lari-lari dalam masa pertumbuhannya gitu. Dan saya kemudian saat rumah yang kecil itu kontrakannya udah habis, itu pun 4 tahun, lama banget karena nggak ada duit waktu itu untuk kontrak yang lebih gede. Akhirnya kontrak yang lebih gede gitu. Wah, benar-benar itu Joy bisa lari-lari main-main. Saya seneng banget gitu. Tiap kali rumah Joy gitu. Jadi di surga saya udah bilang sama dia, Joy tunggu ya di rumah kita ya, di rumah Joy ya, di rumah Ami ya.
Bahkan ya, suaminya Ibu Ata itu, Bro At itu, dia punya apa, ikan. Dia sayang sama ikan, mereka kasih nama ikannya itu dua apa gitu ya, Grace Grace dan Mercy atau apa gitu namanya. Terus matinya nggak ngerti, saya lupa. Lalu Ibu Ata kalau nggak salah mimpi atau penglihatan lagi tuh, dikasih lihat di surga, mereka ada di surga gitu main-main. Saya belajar juga bahwa di surga itu jadi bukan hanya yang sangat dekat di hati kita ini, nggak akan kayak ikan ini, ikan mas gitu ya, bukan ikan yang dimakan gitu. Itu ada dipelihara gitu, tetapi ada ikan waktu seorang diajak Tuhan ya ke surga. Tuhan mau mancing gitu, mau kasih makan. Tuhan ke dapur surga, bayangin. Tuhan sendiri yang mau masak. Lalu Tuhan ke sungai ngajak orang ini, dan di sungai itu ikan itu loncat-loncat. Dia bilang, tangkap saya, masak saya. Dan dengan mudah mereka menyerahkan diri dan akhirnya diambil dan dimasak gitu. Kenapa begitu? Mereka dengan menyerahkan hidupnya, mereka itu memenuhi tujuan hidupnya, yaitu untuk dimakan, ikan-ikan yang memang untuk dimakan. Jadi unik sekali ya yang seperti ini. Well, ini yang saya pelajari dari kematian, bagaimana kita seharusnya menghargai orang-orang yang berduka. Saya harapkan saudara-saudara di sana yang pinter khotbah, mengkhotbahi orang-orang yang kehilangan, yang memberi penghiburan semu kepada orang-orang yang tidak membutuhkan penghiburan seperti itu di saat mereka kehilangan dan berduka. Kiranya ini menjadi pelajaran buat kita semua. Well, I'll see you next time. God bless you.